Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, pada pertemuan pertama dan materi pertama, ibu akan menjelaskan pengertian sosiologi. Apa ada yang tahu apa itu sosiologi? Nah, sosiologi ini berasal dari kata Latin yaitu socius yang artinya teman atau sesama. Sedangkan logos yang berasal dari Yunani yang artinya bercerita. Jadi pada awalnya sosiologi ini bercerita tentang masyarakat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sosiologi yang lebih dalamnya ya. Nah, sosiologi ini merupakan ilmu yang paling mudah dari ilmu sosial lainnya. Nah, sosiologi ini dikenal oleh Auguste Comte, ahli sosiologi dari Prancis. Nah, sosiologi ini memperkenal kata sosiologi dalam bukunya yang berjudul Positif Filosofi. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1838 di Inggris. Nah, sedangkan Herbert Spencer yaitu memiliki buku yang berjudul Principles of Sociology. Pada tahun 1876. Nah, buku ini menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat manusia yang mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial dan diterima secara luas yaitu beberapa puluh tahun kemudian. Nah, timbullah seseorang Amerika yaitu Lester Ford di mana menerbitkan buku Dinamis Sosiologi pada tahun 1883. Nah, menghimbau kemajuan sosiologi sosial melalui tindakan sosial yang harus diarahkan oleh para sosiolog. Nah, di sini Emile Durkheim seseorang ahli sosiologi yang berasal dari Prancis. Nah, Emile Durkheim ini memberikan sebuah demonstrasi tentang metodologi ilmiah dalam sosiologi. Diterbitkan pada tahun 1895. Ia menggambarkan tentang metodologi sosiologi. Nah, selanjutnya di sini sejak abad ke-19, Eropa merupakan wilayah yang mengalami perkembangan peradaban paling pesat sebagai pusat tumbuhnya peradaban dunia. Nah, Eropa ini menarik perhatian para ilmuwan yaitu mengkaji sebagai aspek kehidupan masyarakat, di mana pada abad 20 sosiologi berkembang pesat di Amerika Serikat. Nah, pada masa ini Amerika Serikat tumbuh kota-kota besar, industri besar dan gelombang migrasi besar-besaran. Akibat dari pertumbuhan perkotaan ini menimbulkan gejolak dan perubahan sosial yang besar dan kompleks, sehingga kondisi demikian menjadi kajian para ahli sosiologi untuk menemukan pendekatan baru sehingga melahirkan sosiologi modern.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menayangkan contoh dan sejarah sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi. Nah, di sini sejarah perkembangan sosiologi ada 5. Yang pertama, secara garis besar, perkembangan sosiologi berbagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dapat diuraikan secara kronologis dalam 4 fase atau 4 periode. Yang kedua, tingkat pertama ini dimulai sejak zaman keemasan sampai dengan abad pertengahan. Yang ketiga, masa ini dimulai sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17 saat individualisme berkembang di Eropa. Yang keempat, masa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat yang berdiri sendiri tetapi menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan lain. Masa ini merupakan kelanjutan dan keperluasan pandangan sosial psikologi realitas abad ke-18. Yang terakhir, masa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki sasaran dan metode yang khusus yang mencerminkan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri, yaitu abad ke-19. Nah, selanjutnya di sini ada para ahli. Yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Emile Durkheim, yang ketiga ada Karl Marx, yang keempat ada Max Weber. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri sosiologi, yaitu ada empiris. Empiris artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua ada teoritis. Teoritis artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teori yang logis. Yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif artinya disusun atas dasar teori yang sudah ada lalu memperluas sehingga memperkuat teori sebelumnya. Yang keempat ada nonetis. Nonetis artinya tidak mempersoalkan baik atau buruknya masalah tersebut, tetapi bersifat netral dan menjelaskan masalah. Sekian video dari saya. Terima kasih.